Di sebuah kota kecil yang tenang di bagian timur Kanada, tinggallah sepasang suami istri bernama Daniel dan Evelyn. Mereka dikenal sebagai pasangan yang begitu hangat, bersahaja, dan penuh cinta kasih, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan yang mereka yakini. Setiap hari Minggu, mereka tampak duduk berdampingan di bangku depan gereja kecil di kotanya. Wajah mereka berseri-seri dalam setiap pujian dan doa, dan tangan mereka selalu saling menggenggam saat menundukkan kepala dalam kekhusyukan. Daniel bekerja sebagai guru sejarah di sebuah sekolah menengah, sedangkan Evelyn mengelola sebuah toko bunga kecil yang telah diwariskan dari ibunya. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan makna dan kebahagiaan. Mereka sering menghabiskan sore dengan berjalan kaki di taman dekat rumah sambil membicarakan mimpi-mimpi mereka. Salah satu mimpi terbesar yang selalu mereka doakan bersama adalah kehadiran seorang anak. Harapan itu begitu besar, namun waktu terus berjalan dan tahun demi tahun berlalu tanpa tanda-tanda bahwa mimpi itu akan menjadi nyata. Setiap malam sebelum tidur, mereka berlutut di samping ranjang. Di bawah cahaya temaram lampu kamar, Daniel akan menggenggam tangan Evelyn dan membacakan doa dengan suara lirih. Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya bahwa waktumu adalah yang terbaik. Jika kau berkenan, berikanlah kami seorang anak yang bisa kami kasihi dan besarkan dalam cahaya kasih-Mu. Mata Evelyn kerap berkaca-kaca saat mengamini doa itu. Meskipun harapan itu tampak semakin menjauh, mereka tidak pernah berhenti percaya. Iman mereka begitu teguh. Mereka yakin bahwa Tuhan mendengar, dan dalam kesabaran ada pelajaran yang sangat dalam. Tahun-tahun penantian itu penuh dengan ujian. Mereka telah mencoba berbagai metode medis, berkonsultasi dengan dokter, dan mengikuti anjuran spiritual yang diberikan oleh komunitas gereja mereka. Namun, tak satu pun membawa kabar baik. Beberapa orang di sekitar mereka mulai bertanya-tanya, dan bahkan ada yang secara tak langsung menyarankan agar mereka mulai menerima kenyataan. Tapi Daniel dan Evelyn menolak untuk menyerah. Dalam hati mereka, Tuhan tidak pernah terlambat. Mereka hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Mereka mulai menuliskan doa-doa mereka di selembar kertas dan menyimpannya dalam sebuah kotak kecil di samping tempat tidur. Setiap malam, mereka tambahkan satu lembar baru. Kadang hanya berisi satu kalimat, kadang berisi satu halaman penuh air mata dan harapan. Kotak itu menjadi saksi dari perjuangan batin mereka, tempat di mana cinta dan iman mereka tumbuh dan menguat. Suatu pagi di musim semi, Evelyn merasa tubuhnya berbeda. Ia tidak ingin berharap terlalu banyak, namun perasaannya kali ini begitu kuat. Ia membeli alat uji kehamilan dan diam-diam mencobanya di kamar mandi toko bunganya. Saat dua garis merah muncul di sana, ia terduduk di lantai, menutup mulutnya dengan kedua tangan, dan air matanya mengalir tanpa henti. Ia tidak mampu berkata apa-apa selain, "Terima kasih Tuhan." Ketika Daniel pulang sore itu, ia menemukannya di ruang tamu dengan mata sembab dan senyum yang tak mampu disembunyikan. Evelyn menyerahkan selembar kertas bergaris dengan tulisan tangan yang sederhana, "Doa kita telah dijawab." Daniel memandangnya bingung, lalu Evelyn mengangguk pelan. Seketika itu juga, Daniel jatuh berlutut, memeluk istrinya, dan menangis dalam diam. Tangisan itu bukan tangisan sedih, melainkan luapan rasa syukur yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Kehamilan Evelyn berjalan dengan hati-hati dan penuh perhatian. Setiap gerakan kecil dalam perutnya menjadi sumber kebahagiaan yang tak tergambarkan. Mereka memberi nama bayi itu jauh sebelum ia lahir, Raphael, yang berarti Tuhan menyembuhkan. Nama itu dipilih karena mereka merasa telah disembuhkan dari luka hati selama penantian panjang itu. Pada suatu malam musim dingin, salju turun perlahan menutupi atap rumah dan jalanan kota. Di ruang bersalin rumah sakit kecil itu, suara tangis bayi pertama kali mengisi udara. Evelyn menggenggam tangan Daniel erat-erat saat perawat meletakkan bayi mungil itu di dadanya. "Ini dia, Raphael," bisiknya dengan suara lemah namun penuh kebahagiaan. Daniel tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa memandangi wajah kecil itu dengan mata yang basah dan hati yang dipenuhi oleh keajaiban. Kehadiran Raphael menjadi titik balik dalam hidup mereka. Ia bukan hanya anak yang mereka nanti-nantikan, tapi juga bukti bahwa doa-doa tidak pernah sia-sia. Semua malam yang mereka lewati dengan berlutut, semua air mata yang jatuh tanpa suara, dan semua harapan yang pernah terasa mustahil, semuanya seakan terjawab dalam satu tangis bayi yang murni dan suci.
Di dinding kamar bayi, Daniel menempelkan satu kutipan yang ditulis dengan spidol hitam di atas kertas putih. Cinta yang bersabar, iman yang bertahan, dan doa yang tidak pernah putus akan selalu menemukan jalan menuju keajaiban. Kalimat itu menjadi pengingat harian bahwa setiap detik dalam penantian mereka memiliki makna, bahwa cinta mereka kepada Tuhan dan satu sama lain telah membawa mereka melewati badai. Daniel dan Evelyn kini menjalani hari-hari dengan senyum yang tak mudah pudar. Setiap kali Raphael tertawa, mereka tahu bahwa suara itu adalah lagu yang ditulis oleh Tuhan sendiri untuk menghibur hati mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun mereka yakin satu hal, bahwa cinta yang mereka pegang erat, doa yang mereka panjatkan tanpa lelah, dan penantian yang mereka jalani dengan sabar telah mengantar mereka pada keajaiban sejati. Raphael bukan hanya anak mereka, tapi juga jawaban dari langit yang datang di waktu yang paling indah. Raphael datang ke dunia seperti fajar yang merekah setelah malam panjang. Tangis pertamanya seakan menjadi lagu surgawi yang membasuh luka-luka penantian Daniel dan Evelyn. Di ruang bersalin yang hangat namun penuh kecemasan, Evelyn menatap buah hatinya untuk pertama kali. Matanya basah oleh air mata, bukan karena sakit yang baru dilalui, tetapi karena keharuan yang dalam. Daniel menggenggam tangan istrinya, dan untuk beberapa saat dunia terasa diam, seolah ikut memberi penghormatan atas lahirnya makhluk kecil yang begitu dinantikan. Kelahiran Raphael menjadi jawaban nyata atas doa-doa yang selama bertahun-tahun tak pernah putus mereka panjatkan. Bagi Daniel dan Evelyn, kehadiran Raphael bukan hanya sebuah peristiwa biologis, tetapi mukjizat sejati dari Tuhan. Mereka percaya bahwa Raphael bukan sekadar anak kandung, tapi utusan cinta dari surga. Nama Raphael sendiri dipilih dengan penuh makna, mewakili harapan, penyembuhan, dan kedekatan dengan ilahi. Hari-hari mereka dipenuhi dengan tawa-tawa kecil yang keluar dari mulut Raphael. Tangisnya pun menjadi musik yang dirindukan ketika ia tertidur lelap. Setiap gerakan kecil Raphael menjadi keajaiban tersendiri. Kepalan tangan mungilnya, caranya menguap, bahkan cara ia tersenyum saat tidur. Daniel mulai menulis jurnal harian, mendokumentasikan perkembangan Raphael, seolah tak ingin ada satu momen pun yang terlupakan. Evelyn merasakan kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia merasa hidupnya benar-benar lengkap. Setiap pagi ia menyanyikan lagu-lagu pujian sambil menggendong Raphael, berharap putranya akan tumbuh dalam suasana penuh cinta dan syukur. Daniel pun lebih sering terlihat di rumah, mengurangi urusan pekerjaannya agar bisa menyaksikan tumbuh kembang anak mereka. Iman mereka sebagai pemeluk Kristen pun semakin kuat. Mereka merasa dikuatkan oleh janji-janji dalam kitab suci mereka, bahwa Tuhan mendengar doa hambanya yang sabar dan berserah. Daniel bahkan sering menyampaikan kesaksian dalam kelompok doa tentang bagaimana Tuhan menjawab doanya lewat kehadiran Raphael. Evelyn aktif membagikan pengalaman kehamilannya kepada para ibu di komunitas gereja yang juga sedang berjuang mendapatkan anak. Ia menjadi sumber harapan bagi banyak orang. Kebersamaan mereka dengan Raphael bukan hanya memperkuat cinta sebagai pasangan, tetapi juga mempererat hubungan dengan lingkungan gereja mereka. Setiap hari Minggu, mereka membawa Raphael ke gereja dengan bangga. Wajah mungil Raphael menjadi pemandangan yang menyenangkan bagi jemaat lain. Tidak sedikit yang memeluknya, mendoakannya, dan bahkan memberikan hadiah-hadiah kecil sebagai tanda kasih sayang. Pendeta Markus, pemimpin rohani di gereja mereka, menjadi sosok penting dalam babak baru kehidupan Daniel dan Evelyn. Ia telah mendampingi mereka sejak masa penantian, menjadi teman bicara dan penasehat spiritual yang selalu hadir dengan doa dan penguatan. Saat Raphael lahir, Pendeta Markus adalah orang pertama dari luar keluarga yang mereka hubungi. Ia datang membawa Alkitab kecil dan menyentuh kepala Raphael dengan lembut sambil mengucapkan doa syukur. Suatu hari di sela-sela pertemuan kecil di rumah Daniel dan Evelyn, Pendeta Markus membicarakan rencana pembaptisan Raphael. Menurutnya, itu adalah langkah penting sebagai simbol penyerahan diri kepada Tuhan dan pengakuan iman dalam ajaran Yesus. Evelyn mengangguk haru sementara Daniel memegang tangan istrinya erat-erat. Mereka menyadari bahwa ini adalah tahap spiritual yang tak bisa dianggap ringan. Persiapan pun dimulai. Evelyn menyiapkan pakaian putih khusus untuk Raphael, dan Daniel memilihkan lagu pujian yang akan dinyanyikan saat prosesi berlangsung.
Gereja pun mengatur tanggal dan para jemaat mulai menyusun acara syukur sederhana untuk merayakan peristiwa tersebut. Semua orang antusias. Mereka melihat Raphael bukan hanya sebagai anak dari Daniel dan Evelyn, tapi juga sebagai anak dari komunitas, simbol harapan dan iman. Dalam doa-doa malam mereka, Daniel dan Evelyn terus memohon agar Raphael tumbuh menjadi pribadi yang mencintai Tuhan dan sesama. Mereka berdoa agar Raphael memiliki hati yang lembut, pikiran yang terang, dan jiwa yang penuh damai. Tak sekali dua kali Daniel terisak dalam doanya, merasa begitu kecil di hadapan anugerah yang telah ia terima. Namun di balik semua kebahagiaan itu, tersimpan juga rasa tanggung jawab yang besar. Mereka menyadari bahwa Raphael bukan hanya amanah untuk disayangi, tapi juga untuk dibimbing dan dididik. Mereka tahu bahwa dunia tidak selalu ramah dan tantangan kehidupan akan datang silih berganti. Tapi mereka percaya dengan cinta dan doa, mereka akan mampu menjadi orang tua yang membimbing Raphael dalam cahaya Tuhan. Di malam yang sunyi, saat Raphael tertidur di pelukannya, Evelyn sering merenung. Ia mengenang masa-masa sunyi ketika rahimnya terasa kosong, ketika harapan nyaris padam. Kini, kehadiran Raphael mengubah segalanya. Ia merasa diberi kehidupan kedua, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai ibu. Ia sering berbisik ke telinga Raphael, mengucapkan kata-kata cinta dan doa yang dalam. Ia ingin Raphael tahu bahkan sebelum ia mengerti makna kata-kata itu bahwa ia adalah bukti kasih Tuhan yang nyata. Daniel pun tak kalah dalam merawat. Ia mengganti popok, membuat susu, bahkan menenangkan Raphael di tengah malam ketika menangis. Ia merasa menjadi ayah adalah anugerah dan juga ibadah. Ia merasa dirinya tidak bisa lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri. Kini ada sosok kecil yang membutuhkan bimbingan, perhatian, dan cinta yang tak bersyarat. Hari pembaptisan pun semakin dekat. Gereja mereka dihias sederhana tapi hangat. Wajah-wajah yang hadir penuh harapan dan sukacita. Daniel dan Evelyn berdiri di altar bersama pendeta Markus sambil menggendong Raphael yang mengenakan pakaian putih bersih. Di hadapan jemaat, mereka mengucapkan komitmen untuk membesarkan Raphael dalam iman dan kasih. Air suci menyentuh dahi Raphael dan suasana menjadi hening. Evelyn menunduk, air mata mengalir. Daniel menatap langit-langit gereja, bibirnya gemetar dalam doa syukur. Semua yang hadir menyanyikan lagu pujian dengan penuh semangat. Momen itu menjadi puncak spiritual dalam hidup mereka, sebuah perayaan iman, cinta, dan harapan. Tak seorang pun menyangka bahwa kehidupan mereka akan berubah drastis setelah ini. Tapi pada hari itu yang mereka tahu hanyalah satu hal. Raphael adalah cahaya dari Tuhan, dan selama mereka tetap bersama dalam kasih, mereka akan sanggup melewati apapun. Mentari musim semi mulai naik perlahan, menyinari atap gereja tua yang berdiri anggun di tengah kota kecil itu. Gereja Santo Petrus, dengan jendela-jendela kaca patri yang memantulkan cahaya warna-warni ke lantai marmernya, tampak lebih hidup dari biasanya. Hari itu bukanlah hari Minggu, tetapi suasananya seperti hari ibadah besar. Orang-orang datang dari berbagai penjuru mengenakan pakaian terbaik mereka, membawa harapan dan cinta dalam tatapan mata mereka. Hari itu adalah hari pembaptisan Raphael, putra dari Daniel dan Evelyn. Sudah sekian tahun pasangan itu menantikan kehadiran seorang anak, dan kini setelah semua doa yang mengalir dari hati mereka, Raphael hadir sebagai jawaban yang paling indah. Dalam benak Evelyn, hari itu bukan hanya tentang membaptiskan Raphael, tetapi tentang mengucapkan syukur secara nyata kepada Tuhan atas mukjizat yang telah ia berikan. Evelyn, dengan tangan gemetar namun wajah bersinar, menyetrika gaun putih kecil yang akan dikenakan oleh Raphael. Gaun itu telah ia pilih berbulan-bulan sebelumnya, bahkan sebelum Raphael bisa duduk sendiri. Baginya, gaun itu bukan sekadar kain, tetapi simbol kemurnian, awal kehidupan yang diberkati, dan harapan akan perjalanan iman yang kuat. Daniel pun tak kalah antusias. Ia mempersiapkan setiap detail acara dengan cermat, memastikan kursi jemaat telah tertata, lilin-lilin dinyalakan di tempatnya, serta ruangan dihiasi bunga-bunga lili putih seperti permintaan Evelyn. Ia bahkan mencetak sendiri undangan bagi kerabat dan sahabat yang datang dari kota-kota lain. Dalam diam, Daniel mengulang doa-doa yang selama ini ia panjatkan, kali ini dengan rasa syukur yang mendalam, bukan hanya permohonan. Ia berjalan bolak-balik di ruang tamu, memeriksa jam tangan sambil sesekali mengintip ke kamar Raphael untuk memastikan putranya masih tertidur dengan nyenyak sebelum acara dimulai.
Pendeta Markus, seorang pria lanjut usia dengan suara lembut dan sikap yang hangat, sudah berada di gereja sejak fajar. Ia mengenal Daniel dan Evelyn sejak mereka masih pasangan muda yang baru menikah. Ia menyaksikan perjalanan mereka dari kebaktian demi kebaktian, dari air mata dalam doa hingga tawa saat Rafael lahir. Bagi Markus, membaptiskan Rafael bukan sekadar tugas pastoral tetapi kehormatan pribadi. Ia menyiapkan Alkitab kecil yang akan ia gunakan untuk membacakan ayat-ayat tentang anugerah dan pembaruan jiwa. Di sampingnya, sebuah baskom besar berisi air suci telah disiapkan, letakkan di atas altar kayu yang telah dipoles bersih. Seiring waktu mendekati tengah hari, tamu-tamu mulai berdatangan. Suara langkah kaki dan tawa anak-anak mulai mengisi ruangan. Beberapa di antara mereka adalah teman lama Daniel saat kuliah di Vancouver. Beberapa lainnya adalah rekan Evelyn dari komunitas gereja wanita. Ada juga bibinya dari Ottawa yang datang membawa boneka buatan tangan sebagai hadiah. Semua mata memandang ke arah pasangan itu dengan penuh haru dan sukacita. Tidak sedikit dari mereka yang mengetahui perjuangan panjang Daniel dan Evelyn, dan kini mereka turut merayakan momen bahagia itu, soal itu bagian dari hidup mereka sendiri. Evelyn muncul di tengah ruangan dengan Rafael dalam pelukannya. Bayi kecil itu mengenakan gaun putih yang menggemaskan dengan pita kecil di bagian dadanya. Rambutnya yang halus terlihat bersinar di bawah cahaya jendela. Wajah Rafael tampak tenang, matanya yang bening menatap ke segala arah seolah memahami bahwa hari itu adalah hari istimewanya. Daniel berdiri di samping Evelyn, memegang tangan istrinya dengan erat, dan bersama-sama mereka berjalan menuju altar. Gereja mendadak hening. Semua berdiri menyaksikan pasangan itu melangkah perlahan ke depan. Suara langkah kaki mereka menggema lembut di antara dinding batu dan langit-langit tinggi. Hanya suara lonceng kecil di luar gereja yang terdengar bersahutan dengan detak jantung Evelyn yang berdebar kencang. Ketika mereka tiba di depan altar, Pendeta Markus tersenyum hangat. Ia menundukkan kepala, mengucapkan doa singkat, lalu membuka Alkitab dan mulai membacakan ayat-ayat yang berbicara tentang kelahiran, anugerah, dan kasih Tuhan yang abadi. Air suci yang telah disiapkan memantulkan cahaya lilin yang berkilauan. Markus mengangkat tangan, mengambil sedikit air dan perlahan menyentuh dahi Rafael. Dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, ucapnya dengan suara dalam, aku membaptismu Rafael sebagai anak kasih-Nya. Hening sejenak, lalu terdengar isak tangis dari antara jemaat. Tangis bukan karena duka, melainkan karena sukacita yang terlalu dalam untuk disimpan dalam diam. Evelyn menggigit bibir bawahnya agar tidak menangis terlalu keras. Air mata sudah membasahi pipinya. Daniel pun tampak memalingkan wajah sejenak, berusaha mengendalikan emosinya. Namun siapapun tahu, itu adalah momen yang telah lama mereka impikan. Momen ketika seluruh perjuangan dan doa mereka selama bertahun-tahun dipenuhi dalam satu upacara sederhana yang syarat makna. Rafael menggeliat kecil di pelukan ibunya, dan seolah ikut merasakan suasana sakral itu, ia mengeluarkan suara lembut seperti gumaman. Beberapa tamu tersenyum, bahkan ada yang menganggap itu sebagai respons spiritual dari bayi yang diberkati. Doa-doa terus mengalir, lantunan lagu pujian menggema dalam ruangan, dan sejenak semua yang hadir merasa bahwa waktu berhenti untuk memberi tempat bagi kehadiran ilahi yang nyata. Setelah upacara selesai, Pendeta Markus mengajak semua orang untuk berdoa bersama. Dalam doa itu, ia memohon agar Rafael tumbuh menjadi anak yang penuh kasih, berintegritas, dan teguh dalam iman. Ia juga mendoakan agar keluarga Daniel dan Evelyn senantiasa dilimpahi berkat dan hikmat dalam membesarkan anak mereka. Suara amin menggema dari seluruh ruangan, menandai berakhirnya rangkaian upacara dengan damai yang mendalam. Selesai acara, ruangan gereja berubah menjadi tempat berbagi kisah dan tawa. Para tamu berkumpul, memberikan ucapan selamat, berbincang dengan Daniel dan Evelyn, serta mencium Rafael yang kini kembali tertidur di gendongan ibunya. Evelyn menyimpan gaun putih itu dengan hati-hati, berniat menyimpannya sebagai kenangan suci yang akan ia ceritakan pada Rafael suatu hari nanti. Daniel berdiri di luar gereja, menatap langit biru, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seluruh semesta seolah berkata Tuhan telah mendengar. Hari itu bukan sekadar hari pembaptisan bagi keluarga kecil itu. Hari itu adalah hari ketika iman, cinta, dan harapan berpadu menjadi satu dalam bentuk paling nyata.
Momen sakral yang dinanti akhirnya tiba, dan semua yang hadir merasakannya, seperti sinar mentari yang menyentuh kulit, seperti bisikan lembut yang mengisi hati, sunyi tapi penuh makna. Di dalam gereja tua itu, Rafael dibaptis, dan dunia pun terasa sedikit lebih hangat, sedikit lebih terang. Setelah upacara pembaptisan yang penuh dengan rasa syukur dan haru, Daniel dan Evelyn bersama dengan bayi mereka yang baru saja dibaptis berdiri di depan altar dengan penuh khusyukan. Seluruh jemaat yang hadir masih dipenuhi dengan rasa bahagia, tetapi mereka tidak menyadari bahwa suatu peristiwa luar biasa sedang akan terjadi. Semua mata tertuju pada keluarga kecil itu, namun tidak ada yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika pendeta Markus mengangkat air suci di atas kepala Rafael untuk memberi berkah terakhir sebelum mengakhiri upacara, suasana gereja yang semula penuh ketenangan mendadak berubah. Semua orang menahan napas, menunggu momen itu. Tangan Markus perlahan turun, membawa air suci itu menuju dahi Rafael, namun tiba-tiba suara lembut yang tidak terduga keluar dari mulut bayi kecil itu. Rafael yang baru berusia beberapa bulan membuka matanya yang lebar, seolah mengerti bahwa ini adalah momen penting. Dengan suara yang jelas yang tak bisa disalahartikan oleh siapapun, ia mengucapkan kata-kata yang mengguncang seluruh ruangan. Allah, Muhammad. Suasana yang sebelumnya penuh ketenangan dan khidmat, kini berubah drastis. Jemaat yang hadir, yang sebagian besar mengenal Daniel dan Evelyn sebagai pasangan Kristen yang taat, terdiam dalam kebingungan. Beberapa orang menatap satu sama lain dengan heran, mencoba memastikan bahwa apa yang mereka dengar bukanlah khayalan. Ada rasa cemas yang mendalam di dalam hati mereka, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar mendengar dengan jelas. Pendeta Markus, yang berdiri dengan air suci di tangannya, terdiam. Pandangannya kosong sejenak, seolah tidak tahu bagaimana melanjutkan upacara. Ia tidak pernah mengira bahwa suatu peristiwa seperti ini akan terjadi. Sebagai seorang pendeta yang telah melayani dalam gereja selama bertahun-tahun, ia telah menghadapi banyak peristiwa luar biasa. Namun ini adalah sesuatu yang berbeda. Kejadian ini membuatnya terhenti sejenak, merasa tidak mampu melanjutkan upacara dengan tenang. Jemaat di sekitar mereka pun mulai merasa ketegangan yang luar biasa. Bisikan pelan mulai terdengar di antara mereka. Beberapa bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi atau jika ini adalah bagian dari sebuah ujian. Hati mereka bagaikan bergejolak, dan sebagian besar merasa kebingungan. Apa yang baru saja mereka saksikan? Suasana gereja yang semula penuh ketenangan dan keharuan, kini berubah menjadi suasana yang penuh pertanyaan, kebingungan, bahkan kekhawatiran. Daniel dan Evelyn saling memandang. Mereka merasa seolah-olah dunia mereka terbalik dalam sekejap. Evelyn menggenggam tangan suaminya dengan erat, mencoba menenangkan diri meski hatinya berdegup kencang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan anak mereka, dan bahkan lebih membingungkan lagi, mengapa kata-kata itu keluar dari mulut Rafael. Rafael yang belum bisa berbicara dengan jelas, hanya beberapa bulan usianya, tetapi ia mengucapkan kata-kata yang sangat jelas. Kata-kata yang seharusnya tidak bisa diucapkan oleh bayi sekecil itu. Pendeta Markus akhirnya berusaha untuk mengumpulkan pikirannya. Ia meletakkan air suci itu di altar dengan hati-hati dan melihat ke arah jemaat dengan ekspresi yang sulit terbaca. Saudaraku, kita semua baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa, ucapnya dengan suara yang agak gemetar. Apa yang baru saja kita dengar adalah sesuatu yang di luar pemahaman kita sebagai umat Kristen. Namun, kita harus percaya bahwa setiap kejadian adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Namun, suasana gereja tetap tegang. Beberapa jemaat merasa cemas, sementara yang lain tampak terperangah, tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa orang mulai berpikir apakah ini adalah suatu tanda dari Tuhan, atau mungkin suatu ujian iman yang lebih dalam. Sebagian besar jemaat merasa terkejut dan bingung, bertanya-tanya apakah kejadian ini memiliki makna yang lebih besar yang harus mereka pahami. Daniel yang masih memegang erat tangan Evelyn merasa hatinya terombang-ambing. Ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi akan mempengaruhi mereka dalam cara yang sangat dalam. Ia merasa perasaan asing mulai muncul dalam dirinya. Bertanya-tanya apakah apa yang baru saja mereka alami adalah sebuah keajaiban ataukah sebuah ujian dari Tuhan. Namun, satu hal yang pasti, kejadian ini mengguncang keyakinan banyak orang di gereja. Evelyn menatap Rafael dengan mata yang penuh kebingungan, tetapi ia juga merasakan kedamaian yang aneh.
Ada suatu rasa yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi, sesuatu yang melampaui segala pemahaman manusia. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah sesuatu yang telah dipersiapkan oleh Tuhan, meskipun ia sendiri belum sepenuhnya mengerti makna dari semua ini. Pendeta Markus akhirnya melanjutkan upacara, meskipun dengan langkah yang lebih hati-hati. Mari kita semua berdoa, katanya dengan suara yang lebih tenang. Tuhan memiliki rencana yang lebih besar bagi kita semua dan terkadang kita tidak dapat memahami semuanya. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari kasih-Nya. Setelah doa yang khusyuk, jemaat mulai meninggalkan gereja dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Beberapa orang merasa terkejut, beberapa merasa takut, dan sebagian lainnya hanya bisa terdiam berpikir tentang kata-kata yang baru saja mereka dengar dari seorang bayi yang baru lahir. Kejadian itu mengguncang iman mereka dan memberi mereka pertanyaan besar tentang bagaimana mereka harus melanjutkan perjalanan iman mereka. Daniel dan Evelyn yang masih bingung memandang satu sama lain. Meskipun mereka merasa seperti berada dalam sebuah mimpi, mereka tahu bahwa perjalanan mereka telah memasuki babak baru. Ini bukanlah akhir dari cerita mereka, tetapi justru awal dari sebuah perjalanan yang penuh dengan misteri dan makna yang lebih dalam. Mereka merasa bahwa apa yang telah terjadi adalah sebuah panggilan yang harus mereka jawab. Meskipun jalan yang harus mereka tempuh mungkin tidak akan mudah. Namun dengan hati yang penuh doa dan iman, mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Suasana gereja semakin diliputi kebingungan dan keheranan setelah peristiwa yang baru saja terjadi. Ucapan Rafael yang begitu jelas terdengar di seluruh ruangan mengubah segalanya. Jemaat yang sebelumnya penuh dengan harapan dan kebahagiaan kini terpecah dalam berbagai pendapat. Beberapa orang berbisik di antara mereka mencoba memahami makna dari kata-kata yang baru saja keluar dari mulut bayi kecil itu. Apakah ini suatu keajaiban? Ataukah sebuah ujian dari Tuhan yang harus mereka pahami lebih dalam? Beberapa jemaat berusaha meyakinkan diri mereka bahwa itu adalah suatu tanda suci. Mereka merasa bahwa apa yang terjadi adalah pesan dari Tuhan, mungkin sebuah pertanda penting yang mereka belum sepenuhnya pahami. Namun, ada juga yang diliputi rasa takut dan ragu. Mereka bertanya-tanya apakah apa yang mereka dengar itu benar-benar berasal dari Tuhan, atau jika ini adalah suatu hal yang seharusnya tidak mereka terima sebagai bagian dari iman mereka. Pendeta Markus yang semula merasa begitu yakin dengan jalan yang ia pilih sebagai pemimpin rohani, kini berdiri terdiam di hadapan jemaat. Dalam hatinya, dia merasa gelisah. Ia merenungkan ucapan Rafael, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Sebagai seorang pendeta yang telah lama mengabdi di gereja, ia terbiasa dengan doa dan perayaan iman Kristen. Namun, apa yang baru saja ia saksikan adalah sesuatu yang jauh di luar pemahaman dan harapannya. Ia mempertanyakan makna di balik peristiwa itu, dan apakah ini sebuah ujian bagi keyakinannya. Di tengah kekacauan batin yang melanda gereja, ada satu sosok yang tetap tenang. Yusuf, seorang pemuda Muslim yang hadir sebagai sahabat keluarga Daniel dan Evelyn, berdiri di barisan belakang jemaat, menyaksikan peristiwa ini dengan ketenangan yang kontras dengan kebingungan yang melanda ruangan itu. Yusuf telah lama mengenal Daniel dan Evelyn, dan meskipun ia seorang Muslim, ia selalu mendukung mereka dalam perjalanan iman mereka. Saat kejadian itu terjadi, ia merasakan sesuatu yang sangat dalam. Dalam hatinya, ia yakin bahwa ucapan Rafael bukanlah kebetulan. Saat semua orang terdiam, Yusuf berbisik dalam hatinya, meyakini bahwa ucapan Allah, Muhammad yang keluar dari bibir Rafael adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Yusuf, ini adalah sebuah pesan yang sangat jelas. Ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan sebuah tanda besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Seolah-olah ada panggilan untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup banyak orang yang hadir di gereja itu. Yusuf memandang Daniel dan Evelyn yang masih kebingungan. Mereka berdua saling memandang dengan tatapan kosong, seolah-olah mencari jawaban atas kejadian yang tak terduga ini. Yusuf tahu bahwa Daniel dan Evelyn sangat mencintai anak mereka, dan mereka tentu saja tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Namun, hatinya berkata lain. Ia tahu bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah suatu peringatan yang harus diperhatikan dengan hati-hati.
Sebuah pesan yang mungkin telah lama terlupakan, tetapi kini dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, Yusuf tidak bisa menahan perasaan hatinya. Ia merasa bahwa ini adalah sebuah momen yang sangat sakral. Seorang bayi yang baru lahir mengucapkan kata-kata yang sangat penting bagi umat Islam, kata-kata yang berkaitan langsung dengan dua sosok yang sangat dihormati dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yusuf merasa panggilan itu begitu jelas. Dalam hatinya, ia yakin bahwa kejadian ini adalah tanda yang mengarah pada kebenaran yang lebih besar yang seharusnya dipahami oleh semua orang yang hadir. Namun Yusuf juga tahu bahwa tidak semua orang akan mengerti apa yang ia rasakan. Ia menyadari bahwa bagi sebagian besar jemaat yang hadir, kejadian ini sangat membingungkan. Mereka telah dibesarkan dalam iman Kristen, dan ucapan Rafael pasti mengundang banyak pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Meskipun demikian, Yusuf merasa bahwa ia harus berbicara, harus mengatakan sesuatu untuk membuka mata orang-orang yang hadir di sana tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati yang penuh keyakinan, Yusuf memutuskan untuk mendekati Daniel dan Evelyn setelah upacara selesai. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting dan ia harus berbicara dengan mereka. Begitu ia mendekati mereka, Daniel dan Evelyn melihatnya dengan tatapan penuh haru. Mereka tahu bahwa Yusuf adalah teman yang selalu ada untuk mereka, dan meskipun ia berbeda keyakinan, ia selalu mendukung mereka tanpa syarat. Daniel, Evelyn, kata Yusuf dengan suara lembut namun penuh keyakinan, apa yang kita saksikan tadi bukanlah kebetulan. Saya yakin itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya percaya bahwa ucapan Rafael adalah pesan yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Daniel menatapnya bingung, mencoba untuk mengerti. Tapi Yusuf, ini sangat sulit untuk dimengerti. Rafael baru saja mengucapkan kata-kata yang sangat tidak kami harapkan. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu? Yusuf menghela napas dalam-dalam, memandang mereka dengan tatapan yang penuh kehangatan. Saya tahu ini sulit, tapi apa yang kita saksikan adalah sesuatu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki caranya sendiri untuk menyampaikan pesan, dan mungkin ini adalah saatnya untuk menunjukkan bahwa jalan kebenaran itu lebih luas daripada yang kita pikirkan. Daniel dan Evelyn saling memandang, dan meskipun kebingungan masih ada di mata mereka, mereka merasakan suatu kedamaian yang aneh. Mereka tidak tahu harus bagaimana menjelaskan kejadian itu, tetapi ada sesuatu dalam hati mereka yang memberitahu bahwa kejadian ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka abaikan. Kejadian di gereja itu mengguncang semua orang yang hadir, namun bagi Yusuf, ia merasa ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan untuk mencari kebenaran yang lebih besar. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan membawa banyak pertanyaan, tetapi ia juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan mereka untuk sebuah pemahaman yang lebih mendalam. Sebuah pemahaman yang melampaui segala pemikiran mereka sebelumnya. Setelah kebingungan yang melanda jemaat, saat suasana gereja kembali tenang, Yusuf merasa hatinya dipenuhi dengan sebuah panggilan. Panggilan untuk berbicara, untuk menyampaikan keyakinannya tentang apa yang baru saja terjadi, tentang apa yang seharusnya dilihat sebagai tanda. Ia tahu bahwa peristiwa ini lebih dari sekadar kejadian biasa. Bagi banyak orang yang hadir, ini mungkin terasa seperti sesuatu yang aneh, bahkan menakutkan. Tetapi Yusuf merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk berbicara, untuk memberikan sebuah perspektif yang bisa membuka hati dan pikiran mereka. Dengan langkah yang mantap, Yusuf mendekati pendeta Markus yang masih tampak terdiam di altar. Kebingungannya jelas terlihat di wajahnya. Ia juga mendekati Daniel dan Evelyn, yang tampaknya belum sepenuhnya mengerti apa yang baru saja mereka saksikan. Setelah beberapa saat, dengan izin dari pendeta Markus, Yusuf berdiri di tengah jemaat dan meminta perhatian mereka. Saudara-saudari sekalian, kata Yusuf dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, apa yang baru saja kita saksikan adalah sesuatu yang luar biasa. Saya yakin ini adalah sebuah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pesan yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Jemaat yang mendengar kata-kata Yusuf terdiam sejenak. Mereka mungkin belum pernah mendengar pandangan seperti ini dalam gereja mereka. Yusuf melanjutkan dengan menjelaskan lebih dalam, menjelaskan makna yang terkandung dalam kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Rafael, kata Allah dan Muhammad. Dalam agama Islam, jelas Yusuf,
Kata Allah berarti Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh umat Kristen, meskipun kita menyebutnya dengan nama yang berbeda. Sedangkan Muhammad adalah nama nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran yang mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang, kedamaian, dan kebenaran. Beberapa jemaat mendengarkan dengan takjub. Mata mereka terbuka dan beberapa mulai berpikir, mencoba memahami apa yang baru saja mereka dengar. Apa yang sebelumnya terasa aneh dan mengganggu, kini mulai tampak seperti sebuah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah pesan yang perlu diterima dan dipahami dengan hati yang terbuka. Beberapa orang mulai bergumam di antara mereka sendiri. Ada yang bertanya-tanya, apakah mungkin ini adalah tanda yang telah lama mereka cari? Daniel dan Evelyn, yang masih merasa terguncang dan cemas, kini mulai mendengarkan dengan hati yang lebih terbuka. Meskipun kebingungan mereka belum sepenuhnya hilang, ada sesuatu dalam kata-kata Yusuf yang membuat mereka merasa tenang. Mereka mulai merenung, dan meskipun perasaan mereka masih bercampur aduk, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Ada suatu perasaan dalam diri mereka bahwa ini bukanlah kebetulan, bahwa mungkin ada lebih banyak hal yang harus mereka pahami. Pendeta Markus, yang sebelumnya terdiam dan bingung, kini mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Hatinya yang semula penuh dengan keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa dijelaskan dengan cara yang sudah ia pelajari selama ini, kini mulai terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan lain. Ia merasakan bahwa ada sesuatu dalam peristiwa ini yang melebihi batas-batas yang ia kenal sebelumnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata dan doktrin yang selama ini ia ajarkan. Pendeta Markus merasa ada pergeseran dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya mulai meragukan pandangannya yang selama ini dianggap mutlak. Mungkin inilah saatnya untuk melihat lebih dalam, untuk membuka hati dan pikiran terhadap pemahaman yang lebih luas. Apa yang dijelaskan oleh Yusuf mengusik hati dan pikirannya. Tidak ada yang dapat mengabaikan begitu saja kejadian yang terjadi di hadapan mereka. Yusuf melanjutkan, "Saya tahu ini mungkin sangat sulit untuk diterima. Tapi saya hanya ingin kalian memahami bahwa setiap agama, setiap kepercayaan memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang saya sampaikan bukan untuk menggantikan keyakinan kalian, tetapi untuk membuka pintu pemahaman yang lebih luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menghendaki kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang tulus, tidak peduli dari mana kita memulainya." Jemaat masih terdiam, tetapi ada perubahan kecil dalam ekspresi mereka. Beberapa mulai mempertimbangkan sudut pandang baru ini, meskipun tidak semuanya siap untuk sepenuhnya menerima kata-kata Yusuf. Namun kata-kata itu tetap menggema dalam hati mereka. Dalam keheningan itu, mereka mulai menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, kejadian luar biasa ini bukanlah suatu kecelakaan atau kebetulan, tetapi sebuah pesan yang dikirimkan untuk mereka, untuk membuka mata mereka kepada sesuatu yang lebih besar dari sekadar apa yang selama ini mereka ketahui. Di tengah keheningan itu, Daniel menatap Evelyn, yang kini duduk di sampingnya. Matanya dipenuhi kebingungan dan juga rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ada perasaan yang berbeda dalam diri mereka. Perasaan bahwa perjalanan mereka sebagai orang tua, sebagai pasangan, mungkin akan memasuki babak yang sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Daniel memegang tangan Evelyn dengan lembut dan dalam hati mereka berdua muncul sebuah pertanyaan. Apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan kepada kami? Pendeta Markus, yang masih berdiri di altar, akhirnya berbicara, meskipun dengan suara yang lebih lembut daripada sebelumnya. "Saudaraku, saya tahu kita semua merasa terguncang oleh apa yang terjadi. Dan saya sendiri pun belum sepenuhnya memahami makna dari kejadian ini. Tetapi saya percaya, seperti yang dikatakan Yusuf, bahwa kita harus selalu terbuka untuk mencari kebenaran. Kita tidak bisa hanya berpegang pada apa yang kita ketahui tanpa merenung lebih dalam." Pendeta Markus melangkah maju dan berdiri di depan jemaat, menatap mereka dengan tatapan yang penuh harapan. "Mari kita bersama-sama mencari kebenaran. Mungkin perjalanan ini tidak mudah, tetapi kita harus melangkah bersama
dengan hati yang terbuka. Setelah momen yang mengguncang jemaat gereja, suasana di dalam gereja terasa penuh dengan ketegangan. Namun, ada perubahan yang terjadi. Meskipun tidak ada yang berbicara langsung tentang itu, beberapa hati mulai membuka diri untuk memahami lebih dalam. Yusuf, pemuda Muslim yang hadir sebagai sahabat keluarga, telah mengungkapkan keyakinannya dengan penuh ketulusan dan kebijaksanaan. Peristiwa itu tidak hanya mengguncang iman mereka, tetapi juga memberi ruang bagi keraguan dan pencarian. Pada malam hari setelah upacara itu, Daniel dan Evelyn memutuskan untuk menemui Pastor James, pendeta mereka yang selama ini mereka hormati. Mereka ingin berbicara lebih banyak tentang apa yang terjadi di gereja, tentang ucapan Rafael, dan tentang penjelasan yang disampaikan oleh Yusuf. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan, dan meskipun mereka merasa terpecah di dalam diri mereka juga merasa ada sesuatu yang harus mereka cari tahu lebih lanjut. Pastor James, yang telah melayani mereka selama bertahun-tahun, mendengarkan dengan seksama. Ia menghargai kedatangan Daniel dan Evelyn, yang datang dengan hati yang penuh pertanyaan dan kebingungan. Dalam percakapan itu ada ketegangan, tetapi juga ada rasa hormat yang mendalam. Daniel dan Evelyn menjelaskan apa yang mereka rasakan setelah kejadian itu. Bagaimana mereka merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Pastor James mendengarkan dengan hati yang terbuka, meskipun ia masih tetap berpegang pada keyakinan Kristen yang sudah lama ia ajarkan. Pastor James, kata Evelyn dengan suara lembut, apakah kita bisa mengabaikan apa yang telah terjadi? Apakah itu benar-benar hanya kebetulan, ataukah ada pesan di baliknya yang perlu kita renungkan? Pastor James tidak langsung memberikan jawaban, ia hanya menatap mereka dengan penuh perhatian. Saya mengerti kebingungan kalian. Saya juga merasa terguncang oleh apa yang terjadi. Tapi dalam keyakinan saya, Tuhan selalu memberikan petunjuk kepada kita, meskipun tidak selalu dalam cara yang kita harapkan. Ahmad yang menjadi bagian dari percakapan ini memutuskan untuk memberikan pandangan yang berbeda. Ia tidak memaksakan kepercayaannya, tetapi ia berbicara dengan penuh rasa hormat dan kejujuran. Saya tidak ingin memaksa kalian untuk menerima apa yang saya percayai, katanya dengan tenang. Namun, apa yang terjadi di gereja, saya yakin itu adalah tanda yang perlu kalian renungkan. Dalam Islam, kami percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi untuk menunjukkan kebenaran. Salah satunya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya ingin mengajak kalian untuk membuka hati dan merenungkan hal ini. Dialog antara Ahmad dan Pastor James berlangsung dengan penuh kehangatan dan rasa saling menghormati. Tidak ada argumen atau perdebatan yang keras, hanya percakapan yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan pencarian kebenaran. Daniel dan Evelyn, meskipun merasa bingung, mulai merasakan kedamaian dalam percakapan ini. Mereka tidak merasa diserang atau dipaksa untuk mengubah keyakinan mereka, tetapi mereka merasa seperti diajak untuk berpikir lebih dalam, untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Setelah percakapan dengan Ahmad, Daniel dan Evelyn merasa ada sesuatu yang memanggil mereka untuk mencari lebih banyak pengetahuan. Mereka mulai merasa bahwa mungkin mereka perlu mempelajari lebih banyak tentang Islam, tentang ajaran yang telah membuka mata mereka terhadap sebuah kemungkinan baru. Mereka merasa tergerak untuk mencari jawaban, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hati mereka. Tanpa memberitahukan siapapun, Daniel dan Evelyn mulai membaca Al-Quran secara diam-diam. Mereka tidak tahu apa yang mereka cari, tetapi mereka merasa terdorong untuk melihat lebih jauh. Setiap ayat yang mereka baca menambah rasa ingin tahu mereka. Mereka menemukan kedamaian dalam kata-kata yang mereka baca, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami maknanya. Ada sesuatu yang terasa begitu kuat, begitu mendalam, yang membuat hati mereka terasa lebih tenang. Sambil membaca, mereka juga mulai berdiskusi satu sama lain. Mereka saling berbagi pemahaman mereka tentang apa yang mereka baca. Terkadang mereka merasa bingung, tetapi ada juga perasaan yang datang dengan sangat kuat. Perasaan bahwa mereka sedang menuju ke arah yang benar. Setiap halaman Al-Quran yang mereka baca seperti membuka sebuah pintu menuju pemahaman yang lebih besar tentang dunia dan diri mereka sendiri. Mereka mulai merasakan bahwa mereka tidak hanya membaca buku biasa, tetapi mereka membaca sesuatu yang benar-benar mengubah cara pandang mereka tentang kehidupan.
Dalam proses ini, mereka mulai menyadari bahwa pencarian mereka bukan hanya tentang mencari tahu tentang Islam atau agama lain, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Hati mereka perlahan-lahan menemukan kedamaian yang sebelumnya mereka rasakan sulit dijangkau. Ada sesuatu dalam ajaran Islam yang berbicara langsung kepada hati mereka, meskipun itu datang dengan cara yang tak terduga. Setiap kali mereka melangkah lebih jauh dalam pencarian mereka merasa lebih dekat dengan kedamaian yang mereka cari. Sementara itu, Pastor James terus memperhatikan mereka. Ia menyadari bahwa perjalanan Daniel dan Evelyn bukan hanya tentang menemukan kebenaran agama, tetapi juga tentang mencari kedamaian dalam diri mereka sendiri. Ia tahu bahwa mereka berada dalam pencarian yang lebih dalam, dan meskipun ia tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawa mereka, ia merasa bahwa hal ini adalah langkah yang perlu mereka tempuh. Pastor James pun mulai merenung, mulai mempertanyakan keyakinannya, tidak hanya tentang apa yang terjadi di gereja, tetapi juga tentang pencarian kebenaran yang lebih besar. Proses ini bukanlah perjalanan yang mudah. Bagi Daniel dan Evelyn, itu adalah perjalanan penuh pertanyaan, kebingungan, dan perenungan mendalam. Namun, semakin mereka menggali lebih dalam, semakin mereka merasa bahwa mereka berada di jalan yang tepat. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang mereka yakini adalah bahwa pencarian mereka untuk kebenaran ini adalah bagian dari perjalanan hidup mereka yang harus mereka jalani dengan penuh hati-hati dan kejujuran. Hari-hari berganti menjadi pekan dan pekan berlalu menjadi bulan. Dalam diam dan renung, Daniel dan Evelyn terus mendekap lembar-lembar Al-Quran yang menjadi teman perjalanan batin mereka. Tidak sedikit air mata yang tumpah, tidak sedikit malam yang mereka lalui dalam keheningan penuh doa dan bisikan hati. Keputusan yang ada di depan mereka bukan hal kecil. Ini bukan hanya tentang meninggalkan sesuatu yang telah mengakar kuat sejak masa kanak-kanak, melainkan juga tentang memasuki jalan baru yang terasa asing namun damai, berat namun membebaskan. Pada suatu malam yang dingin di musim gugur Kanada, Daniel memandang Evelyn yang sedang menimang Raphael dengan lembut. Bayi kecil itu tersenyum seolah mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh kedua orang tuanya. Aku tak tahu bagaimana masa depan akan menyambut kita, tapi aku tahu, aku tak bisa berpaling dari kebenaran yang telah menyentuh hati ini, ucap Daniel perlahan. Evelyn menatapnya dalam diam, lalu mengangguk pelan. Aku juga merasakannya. Sejak Raphael mengucapkan kata itu, dunia kita berubah. Tapi aku tahu itu bukan kehancuran, itu adalah permulaan. Keesokan harinya mereka menemui Yusuf. Dengan suara yang berat karena emosi, Daniel menyampaikan keputusan mereka. Kami ingin masuk Islam. Kami ingin menjadi bagian dari kebenaran yang selama ini hati kami cari. Yusuf memeluk mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu betapa panjang jalan yang telah mereka tempuh dan betapa besar perubahan yang akan mereka hadapi. Prosesi syahadat dilakukan di hadapan beberapa saksi di rumah Yusuf yang sederhana namun hangat. Tidak ada upacara besar, tidak ada sorotan kamera atau pengumuman megah. Hanya dua hati yang bergetar dalam keikhlasan dan satu bayi kecil yang menjadi saksi bisu dari perubahan besar itu. Daniel dan Evelyn mengucapkan kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Mata mereka basah, namun senyum mereka begitu tulus. Hari itu, mereka seolah dilahirkan kembali. Kisah mereka dengan cepat menyebar ke berbagai penjuru komunitas. Sebagian dari komunitas gereja menanggapi dengan keterkejutan, bahkan ada yang dengan kekecewaan dan kemarahan. Namun tidak sedikit pula yang mulai merenung, mulai mempertanyakan ulang hal-hal yang selama ini mereka anggap mutlak. Kejadian di gereja saat Raphael hampir dibaptis telah meninggalkan jejak yang dalam di benak mereka. Ucapan bayi itu, kejadian yang tak bisa dijelaskan logika, menjadi percikan awal dari rasa ingin tahu yang baru. Pendeta Markus yang sebelumnya terlihat terguncang, kini lebih banyak berdiam diri dalam perenungan. Ia tidak mengecam keputusan Daniel dan Evelyn. Sebaliknya, ia mengakui bahwa ada sesuatu yang suci dalam perjalanan mereka. Mereka mengikuti hati mereka, katanya pada satu sesi pertemuan jemaat. Dan siapa di antara kita yang bisa mencela kebenaran yang ditunjukkan langsung oleh Sang Pencipta? Waktu berjalan, dan Daniel serta Evelyn mulai menjalani hidup sebagai Muslim. Mereka belajar membaca Al-Quran, mempelajari syalat, berusaha memahami makna tauhid dengan sungguh-sungguh. Yusuf dan komunitas Muslim di kota kecil itu menyambut mereka seperti keluarga sendiri.
Rafael tumbuh dalam lingkungan penuh cinta, dikelilingi oleh doa-doa yang tulus. Ia menjadi simbol hidup dari perubahan, anak yang ucapan pertamanya membawa petunjuk ilahi. Kisah mereka pun menjalar lebih luas, melampaui batas gereja dan masjid. Media lokal mulai menulis tentang mereka, bukan sebagai sensasi, melainkan sebagai refleksi tentang keberanian menempuh jalan yang jarang dilalui. Banyak yang merasa terinspirasi tak hanya dari kalangan Muslim, tetapi juga dari mereka yang tengah bergelut dalam pencarian spiritual mereka sendiri. Kisah Daniel, Evelyn, dan Rafael menjadi pengingat bahwa keimanan bukanlah soal warisan, melainkan hasil dari pencarian dan pertanyaan yang tulus. Sekolah tempat Daniel mengajar mulai mengadakan diskusi terbuka tentang toleransi dan pencarian iman. Evelyn, yang sebelumnya aktif dalam kegiatan gereja, kini terlibat dalam forum dialog antaragama. Bukannya menjauh dari komunitas lama mereka justru mencoba membangun jembatan baru. Kami tidak ingin menolak masa lalu kami, ujar Evelyn suatu ketika, karena dari sanalah kami sampai ke tempat ini. Tapi kami juga tidak bisa mengingkari kebenaran yang kini telah kami peluk. Suatu hari di musim semi, komunitas Muslim dan Kristen di kota itu mengadakan acara bersama. Mereka duduk berdampingan, saling menyimak cerita satu sama lain. Di tengah kerumunan, Rafael kecil berlarian sambil tertawa. Beberapa orang dari jemaat gereja menatapnya dengan senyum yang tak lagi mengandung kebingungan, tetapi lebih pada pemahaman. Anak kecil itu, dengan lugu dan polos, telah membawa perubahan besar. Bukan dengan pidato, bukan dengan debat, tetapi dengan satu kata suci yang keluar dari bibir mungilnya. Allah, Muhammad. Daniel dan Evelyn, kini dengan nama Muslim mereka masing-masing, Daud dan Alia, menjadi bagian dari kisah yang tak terlupakan di kota mereka. Mereka tidak menjadi pendakwah yang lantang, tapi setiap langkah hidup mereka, setiap kebaikan dan kesederhanaan yang mereka tunjukkan, menjadi dakwah dalam bentuk paling murni. Waktu terus berlalu, tapi kisah itu tetap diceritakan dari satu mulut ke mulut lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di kota kecil di Kanada itu, orang-orang menyebutnya sebagai keajaiban Rafael. Dan di hati mereka yang menyaksikan peristiwa itu tersimpan satu pelajaran penting, bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meski melalui cara yang paling tak terduga.